Nah, untuk memperbaiki tabel universal yang tidak baik tersebut, maka kita akan melakukan proses normalisasi. Nah, proses normalisasi ini akan melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahapan tersebut itu akan berkaitan dengan konsep functional dependency. Nah, jadi konsep ini sangat terkait erat dengan proses normalisasi. Saya akan jelaskan berikutnya. Nah, functional dependency di sini dinotasikan dengan tanda panah, ya. Jadi, jika ada notasinya seperti ini, ya, maka A dan B ini anggaplah merupakan atribut dari sebuah tabel, ya, satu tabel yang sama. Nah, jika A ada tanda panah, kemudian B, maka itu maknanya A itu akan menentukan B. Jadi, suatu nilai di A, ya, apapun itu nilai di A, nah itu akan menentukan nilai B-nya itu seperti apa. Ataupun kita baca secara terbalik, ya. Nah, B ini tergantung terhadap nilai A. Nah, jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B-nya juga sama. Nah, jadi maknanya A itu akan menentukan B atau B tergantung pada A jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B-nya juga sama. Nah, kemudian kalau tidak tergantung maknanya berarti ya tinggal kita garis aja tanda panahnya ada garisan seperti ini. Berarti maknanya A itu tidak tergantung, A itu tidak mempengaruhi B ataupun B tidak tergantung kepada A. Nah, functional dependency di sini dicontohkan dari suatu tabel yang diberi nama tabel nilai. Nah, kalau kita lihat di sini atribut kuncinya ini adalah nama kuliahnya dan NRP. Nah, kita akan melihat functional dependency dari atribut lainnya terhadap atribut kunci tersebut. Ya, nah pertama sekali kalau kita lihat sekilas, nah kan tadi syaratnya A itu akan menentukan B atau B itu tergantung kepada A jika ada nilai yang sama, ya minimal ada dua atau lebih nilai yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, nah NRP-nya ini adalah 9801. Oke, nama mahasiswanya Ali Akbar. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Nah, di sini ada 001 lagi, Ali Akbar juga. Nah, ini dia maknanya bahwa jika ada dua nilai yang sama pada A, maka nilai pada B-nya itu juga sama. Nah, berarti maknanya B ini tergantung kepada A atau A itu menentukan nilai B. Nah, sehingga bisa kita buat functional dependency-nya yang udah kita temukan adalah NRP itu akan menentukan nama MHS atau nama MHS tergantung kepada NRP. Ya, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai nama MHS-nya juga sama. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lain lagi, apakah nama kuliah itu mempengaruhi nilai NRP? Tidak ya. Jadi misalnya kuliah struktur data, NRP-nya di sini bisa beda-beda. Ada yang 001 dan ada 004. Jadi nilainya itu tidak sama. Jadi bermakna antara nama kuliah itu tidak mempengaruhi NRP. Kemudian NRP. Apakah NRP ini mempengaruhi nilai huruf? Tidak juga, karena ternyata nilainya itu menjadi berbeda. Namun ternyata nama kuliah dengan NRP secara bersama-sama itu mempengaruhi nilai hurufnya. Nah, contoh ya. Misalnya di sini namun di sini kebetulan tidak ada yang sama persis ya. Jadi maknanya struktur data NRP-nya 98001, nilai hurufnya A ya. Nah, jadi kenapa? Karena nilai huruf tergantung pada nama kuliah dan NRP ini secara bersama-sama. Dalam arti lain, untuk nama kuliah dan NRP yang sama, maka nilai hurufnya juga sama. Ya. Nah, sehingga di sini kita buat bahwa
nama kuliah, dan NRP itu akan menentukan nilai huruf. Dalam proses normalisasi, data itu kita uraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya kita analisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Nah, apabila tabel yang diuji itu belum memenuhi persyaratan tersebut, ya, maka tabel tersebut akan kita pecah-pecahkan menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai nanti akan memenuhi bentuk yang optimal. Jadi itulah yang akan kita lakukan pada proses normalisasi. Jadi dari tabel, ya, sewaktu kita analisis syarat-syaratnya, nah, tabel tersebut kalau memang tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka akan kita pisah-pisahkan tabelnya. Nah, tahapan normalisasi ini kita mulai dari yang paling ringan, yaitu 1 NF, hingga yang paling ketat, atau 5 NF. Nah, namun biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF saja sudah cukup untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Kenapa? Karena yang 4 NF dan 5 NF-nya ini adalah kasusnya ini agak sedikit jarang terjadi ya. Jadi tidak selalu terjadi. Apalagi kalau kita sudah melakukan proses perancangan yang baik. Nah, biasanya 4 NF dan 5 NF-nya ini memang akan sangat jarang kita lakukan. Jadi cukup sampai 3 NF ataupun BCNF pun sudah mencukupi. Nah, apa saja yang kita lakukan pada setiap tahapan tersebut? Nah, jadi di sini ada diagramnya ya, kita bermula dari bentuk yang belum normal ya, yang tabel universal tadi. Nah, pertama sekali sesudah kita menghilangkan perulangan ya, perulangan grup. Nah, kita akan menghasilkan tabel yang memenuhi bentuk normal pertama 1 NF. Nah, kemudian tahapan berikutnya kita hilangkan ketergantungan parsial, maka kita akan menghasilkan bentuk normal kedua, 2 NF. Kemudian kita hilangkan ketergantungan transitif, maka berikutnya akan terhasil tabel yang memenuhi 3 NF. Nah, kemudian kita hilangkan anomali-anomali lainnya, ya, ketergantungan fungsional, maka hasilnya adalah BCNF. Kemudian menghilangkan ketergantungan multi-value, maka hasilnya adalah 4 NF. Nah, kemudian kita hilangkan anomali-anomali lain yang tersisa, ya, maka hasilnya adalah bentuk 5 NF. Jadi itu ada pada setiap tahapan, ya, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau syarat tersebut sudah kita penuhi, maka kita berhasil mengubah tabel tersebut menjadi bentuk normalnya.